Jadi orang yang mencintai dunia ini akan diperbudak oleh, bahasa nih model anak-anak remaja nih, bucin. Tahu bucin lah bapak-bapak nih lah. Bumbu mecin, bucin. Apa bucin tuh? Remaja apa bucin apa? Wah, pura-pura nunduk aja padahal itu paham bener. Budak cinta, bucin, budak cinta. Keren bener nih bapak-bapak nih, gak ngerti lagi bucin, ngertinya beras berapa, ya kan? Paham lagi bucin. Jadi bila kita sudah cinta kepada dunia, Allah sudah menyuruh agar dunia menjadikan budak. Jadilah kita budaknya dunia. Nah, cirinya orang kena perbudak dunia, kata Nabi, at-tam'u riqqum mu'abbad, sifat tamak itu perbudakan yang abadi. Artinya orang tuh selama masih ada sifat tamak di dalam hatinya, berarti dia masih diperbudak dunia. Orang yang diperbudak dunia ini kenapa sebabnya? Karena dia cinta. Kalau dia nggak cinta dunia, nggak akan bisa diperbudak oleh dunia. Maka itulah kata ulama, ciri yang pertama orang tuh sudah diserang hubud dunia, hatinya selalu saja merasa kurang aja pemberian Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Belajar mulai saat ini, kemudian kayak apapun keadaan, kemudian cukup ya Allah. Bagaimana keadaan cukup ya Allah? Supaya apa? Iman kita kemudian kebal dengan serangan penyakit hubud dunia. Kalau kita selalu kurang, sampai kapan akan cukup? Coba pertanyaannya, kalau menuruti rasa kurang, berapa aja kurang terus? Ya kan? Punya duit 10 juta cukuplah, kurang. Ada duit 100 juta, kurang. 200 juta, kurang. Mobil 1, kurang. Mobil 2, mobil 3, istri 1, iya kan? Kalau menuruti rasa kurang, sampai kapan? Selesainya sampai mana? Akhirnya ujungnya ada di mana? Satu-satunya perjalanan yang gak ada ujungnya adalah rasa kurang. Perjalanan yang gak akan ada akhirnya adalah rasa kurang. Sampai kapanpun bila kita kurang aja terus, maka kayak apa aja pemberian Allah gak akan pernah selesai-selesai. Kemarin diberi oleh Allah usaha cukup, kemudian gaji cukup dan lain sebagainya, tetap kurang. Sekarang dikurangi, apalagi tambah merasa kurang. Orang yang sudah di dalam hatinya merasa kurang, jangankan diberi sedikit, diberi banyak juga pasti dianggapnya. Karena kurang, maka pikirannya bagaimana caranya terus untuk menambah. Maka akhirnya karena terus menambah pikirannya, maka akhirnya kemudian mengejar, mencari. Akhirnya karena terus sibuk mencari dunia, nggak akan mungkin bisa sempat ibadah. Nggak akan mungkin sempat ibadah. Kenapa? Yang ada nih kurang. Karena kurang, maka harus ditambah. Cara-cara, satu-satunya cara untuk menambah yaitu cari lagi. Ini kurang masih, tambahi. Gimana caranya menambahi? Ya cari lagi. Karena sibuk cari lagi. Akhirnya apa yang diperintah oleh Allah, ibadah kepada Allah, sampai lupa. Karena sibuk mencari untuk menambah.
Kenapa terus sibuk mencari untuk menambah? Sebab di hati ada rasa kurang. Bahaya benar, bila di hati itu rasa kurang tuh bahaya benar. Dah, nggak ada selesainya kemudian. Bila sudah di hati kita kurang tuh pasti pikirannya nambah. Ingat nasihat Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Kata Luqmanul Hakim kepada anak beliau, ya bunayya, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, bi' dunyaka bi akhiratika, jual duniamu untuk akhirat. Ingat ya, bi' dunyaka bi akhiratika, jual duniamu untuk akhirat, turbihuhuma jami'an, maka engkau akan untung dua-duanya. Dunia untung, akhirat untung. Wala tabi' akhirataka bidunyaka, tapi jangan kebalikannya, jangan kau jual akhirat untuk dunia. Tuhsiruhuma jami'an, maka kau akan rugi dua-duanya. Dunia rugi, akhirat rugi. Pilihannya cuma ada dua. Kita mau menjual dunia untuk akhirat atau menjual akhirat untuk dunia. Bila kita mau menjual dunia kita untuk akhirat, maka dunia untung, akhirat untung. Tapi bila kita sampai menjual akhirat untuk dunia, dunia rugi, akhirat rugi. Ini rumus hidup. Rumus hidup. Kita nih saat ini pedagang yang cuman satu pilihannya, kalau tidak menjual dunia untuk akhirat atau menjual akhirat dunia. Nah, maksudnya menjual dunia untuk akhirat, apa yang kita miliki saat ini jadikan bernilai ibadah. Itu artinya menjual dunia untuk, artinya apa yang ada di dunia saat ini dengan kita, pada diri kita, jadikan ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya baca Quran dan lain sebagainya, macam-macam. Punya duit, gunakan menafkahi anak istri yang halal, jadi ibadah. Kemudian untuk apa lagi? Membantu sanak keluarga yang nggak mampu, jadi ibadah. Ingat, kalau urusan harta, kata Allah, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, maka tunaikanlah hak keluarga dan kerabat dekat. Ini yang pertama nih. Kita punya duit, lihat dulu anak istri kita cukup, alhamdulillah. Lihat keluarga kita, ponakan kita, saudara kandung kita, siapa lagi, keluarga kerabat dekat nih yang paling prioritas dulu. Baru wal miskin, orang-orang fakir, wa ibnas sabil. Jangan kita sibuk nyumbang masjid aja, ponakan nggak bisa sekolah di kampung. Kita sibuk mikirkan membantu musola aja. Saudara kita kemudian kena dampak COVID, dia makan apa enggak kita nggak tahu. Ini sesalah prosedur, ini tidak sesuai dengan resep yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Nah, semuanya jadikan ibadah. Supaya jadi ibadah, caranya ikuti aturan. Ya kan? Saya ulang ya runtutannya. Supaya kita menjual dunia untuk akhirat. Jangan sampai menjual akhirat untuk dunia. Kalau menjual dunia untuk akhirat, dua-duanya dapat untung. Dunia untung, akhirat untung. Tapi kalau menjual akhirat untuk dunia, dua-duanya pasti rugi. Dunia rugi, akhirat rugi. Apa artinya menjual dunia untuk akhirat? Menggunakan apa yang ada di kita
supaya menjadi nilai ibadah. Ini maknanya, paham sampai sini? Ya, caranya menggunakan segala yang ada di diri kita untuk bernilai ibadah, ikuti aturan atau bahasa sekarang sesuai SOP. Oh, saya punya duit, apa SOP-nya dari Allah dan Rasulullah? Kalau orang punya duit ikuti, maka duit itu jadi ibadah. Maka bernilailah atau menjadilah kita orang yang menjual dunia untuk saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya punya ilmu, ikuti SOP. Oh, saya usaha, ikuti usaha, apa SOP-nya? Oh, saya kemudian pejabat, ikuti SOP-nya. Oh, saya pebisnis, ikuti SOP bisnis dari Allah dan Rasul. Asal segalanya mengikuti SOP, maka nilainya pasti ibadah. Bila nilainya ibadah, walaupun zohirnya dunia, tapi hakikatnya akhirat. Cuman kebanyakan kita satu SOP-nya nggak tahu. Punya duit atau dagang, kita tahulah dagang tuh zakatnya kayak apa sistemnya. Orang dagang kan salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta dagang. Kita tahulah nisabnya dagang tuh wajib zakat berapa, haulnya tuh kayak apa. Kemudian kita nggak tahu. Misalnya jangan-jangan kita dagang selama ini harusnya wajib zakat, tapi kita nggak tahu, akhirnya kita nggak bayar zakat. Nah, berarti nggak ikut SOP-nya. Kalau nggak ikut SOP berarti nggak bernilai. Kalau nggak bernilai ibadah berarti terbalik, dijualnya akhirat untuk dunia. Itu aja rumusnya hidup nih. Saat ini nih yang kita lakukan nih, menjual dunia untuk akhirat atau menjual akhirat untuk dunia. Nah, kalau kita menjual dunia untuk akhirat, maknanya kita menjadikan dunia yang ada pada kita. Dunia itu ya saat ini nih, diri kita yang sehat, umur yang masih ada, ini dunia semua nih, harta kita, ilmu kita, otak kita, tenaga kita, pikiran kita, anak istri kita. Kemudian kalau semuanya bernilai ibadah, maka maknanya kita sudah menjual dunia itu untuk akhirat. Caranya gunakan semuanya mengikuti SOP. Masalahnya SOP-nya kita jarang tahu. Kadang-kadang setelah tahu pun kita masih kemudian mencari-cari cara lagi supaya kita lewat atau bisa belok dari SOP itu. Kan watak kita begitu tuh. Jangankan urusan agama, urusan dunia aja kita begitu. Ada aturannya. Ya kan? Kata pemerintah taraweh jangan, dia taraweh pakai mati lampu. Ya, kita nih aturan tuh kalau ada celahnya kita cari aja terus. Padahal sudah tak. Jadi penyakit kita nih Pak, satu nggak tahu aturannya. Pun kalau sudah tahu, kadang-kadang kita cari aja celah tuh. Kadang-kadang nanya Pak Ustadz, kalau riba, kalau kayak gini hukumnya apa, riba kah? Saya bilang riba. Tuh ketemu lagi, nanya lagi tuh. Pak Ustadz nih apa hukumnya yang kemarin, riba kah enggak kah? Dipikirnya kalau dia nanya sering tuh berubah jawabannya kali. Ikan artinya nih sebenarnya saya paham nih mencari celah. Kalau ada Pak Ustadz carikan yang hukumnya ya dikit-dikit lah ribanya. Kemudian nggak bisa sekali riba tetap riba. Ini gitu enggak? Begitu nanya kalau itu lagi, nanya itu lagi, nanya itu lagi. Padahal dia ingat ya jawaban yang lalu tuh dia ingat. Cuman seakan-akan pengen ngomong gini, Pak Ustadz cari indah yang dikit-dikit ribanya. Kalau bisa sekarang zonanya zona hitam, ya kuning lah sekarang kemudian. Gitu kan? Ini otak kita nih begitu nih, otak kita nih begitu nih. Otak kita nih. Cuman nih otak yang kemudian ujung-ujungnya menjual akhirat untuk yang merugikan kita dunia dan aturannya jelas sudah begini, kemudian lah begini kita mencari aja kira-kira yang kemudian bisa gimana caranya. Kemudian itu watak kita. Kenapa? Itulah tabiatnya nafsu nih, biar tahu dia cari kayak apa caranya. Adakah jalan-jalan tikus tuh? Iya, itu watak nafsu tuh. Jadi kalau orang tuh senang nyari jalan tikus terus itu berarti dia
Jalan tikus dicari kan? Coba pikirkan kemudian, dikit-dikit jalan tikus, sudahlah kalau kata Allah nggak boleh ya udah ikuti. Pahit Pak Ustadz, kadang-kadang yang pahit itulah yang bikin sehat. Ya kan? Pahit Pak Ustadz kalau ikuti aturan terus. Iya, yang pahit itu kadang-kadang menyehat. Kan justru yang manis-manis itu kadang-kadang bikin kangen. Coba kalau gini orang manis bener ya. Paham nggak? Jangan sampai jadi orang menjual akhirat untuk dunia. Ya, ingat gejala kita terserang virus hubbud dunia yang pertama di hati selalu merasa kurang aja terus. Nah itu nomor 1. Nomor 2 nih Isa kan sudah kan? Udah mungkin lah diteruskan. Ada 4 loh ya. Insyaallah kemudian di pertemuan yang akan datang. Jadi YouTube ini berseri, seri 1, seri 2 sampai 16 nanti kemudian insyaallah ya kan. Ya, habis direkam nggak ditengok sama dia. Sebenarnya tujuan menyimpan di YouTube ini ya siapa tahu suatu saat kemudian pengen apa lihat lagi, dengar lagi, itu loh maksudnya. Jadi hati galau tuh kemudian ceria kembali. Nah itu kemudian jadi galau-galau lihat YouTube Pak Ustadz Sahrul Maki. Kalau senang nggak usah dilihat, jangan, nggak usah dilihat. Kalau lagi giliran happy itu mas nggak usah dilihat. Ngapain lihat orang lagi senang ya kan? Giliran lagi galau-galau cari YouTube DKM Al-Huda, buka ceramah kan. Oh insyaallah. Semangat lagi ya kan. Kalau duit lagi banyak, kemudian kerjaan lagi lancar, lupakan aja YouTube itu mah ada urusan. Paham lah? Itu paham, Masya Allah luar biasa ya. Ya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Walau sambil bercanda-canda ya, kesimpulannya kemudian penyakit yang sangat berbahaya, bahkan lebih bahaya dari COVID-19 adalah ada namanya penyakit hubbud dunia. Dia mematikan hati, yang diserangnya bukan imun tapi iman. Gejalanya 1, hati selalu merasa kurang. 2, 3 dan 4 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kita ikhlas, Allah beri kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilka niyyatu likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذرى أسرفنا واتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العراج وأمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الأهل وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله
والصحب عداد طرح الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak minta maaf, minta halal, minta ridha lahir batin dunia akhirat, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.